Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video yang kedua ini, saya akan meneruskan mengenai analisis beberapa saham yang sudah teman-teman request. Dan ini saya lihat rata-rata semua saham ini masuk di saham gorengan dan saham lapis 3 atau third liner ya. Jadi di sini ada sekitar 17 saham. Jadi yang pertama ada BSSR, JSKY, BCAP, FPNI, INDX, Yelo, ADCP, Amar, JAS, BAPA, Jaya, BABP, ASHA, BEX, PTDU, IATA, dan KEPIK. Oke, yang pertama saya akan menganalisis mengenai BSSR. Ya, sebetulnya terus terang saya belum pernah beli saham ini sih, tapi akan coba saya analisis ya. Kalau dilihat ini saham di sektor batu bara juga, cuman kurang liquid ya. Kemudian di sini dilihat polanya sama dengan saham batu bara yang lain kayak Adaru, PTBA, ITMG dan lain sebagainya. Sudah patah tren secara daily ya. Secara chart daily sudah patah tren. Kemudian ini posisinya sebetulnya sudah sideways ya. Ini supportnya di sini. Ya, terlihat di sini ada ekor atau shadow di high-nya di 3.300, kemudian di sini juga ada di sekitar 3.300 ya. Nah, ini 3.350, 3.270 seperti itu. Oke, dan ini sebetulnya disupport ya, disupport. Dan ini kalau dilihat dari sisi MACD-nya memang sudah mau selesai secara konsolidasi atau sideways. Jadi kalau nanti MACD-nya positif seperti ini ya nanti dia akan mulai naik kembali. Dengan target kenaikan terdekat resistennya di sini ya 13.460. Jadi kemungkinan ini besok atau lusa mungkin ada potensi naik ke 3460. Cuman kalau misal teman-teman belum memiliki saham ini, saran saya sih mungkin ini ya wait and see ya. Karena saham ini satu dia kurang liquid ya. Walaupun dia sektor batu bara, cuman dia kurang liquid. Terus harganya juga lumayan ya segini. Jadi mending cari saham lain aja. Tapi buat yang sudah punya ya tinggal ini kalau misalnya punya di harga atas tinggal di cut loss atau mungkin bisa dibalik jual di sekitar harga dekat resist ya 3460 sampai di sini 3550 ya di sini ya. Nah, ini di dekat MA20 daily. Oke, itu untuk BSSR. Selanjutnya untuk JSKY. JSKY ini saham yang sering disukai oleh ini ya, ditradingin oleh Ko Belvin ya. Pasti teman-teman semua juga udah tahu. Saham ini sebetulnya sudah sideways juga. Bottomnya di sini ya, di 59. Ya, ini sudah beberapa kali mencoba ngetes di support dan hari ini tadi dia sempat naik lumayan ya, naik lumayan tinggi di high-nya di 72. Ini karena kena kepentok resist nih, jadi tadi koreksi di sesi 3 kena resist. Terus gimana untuk perdagangan besok? Ya kemungkinan dia akan mencoba lagi nih ngetes resist lagi. Selama dia nggak jebol di bawah 59 atau di bawah 60, so far masih aman. Itu ya, itu JSKY. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah punya JSKY ya, sudah punya JSKY, kalau benar-benar dana dingin ya mungkin di average sudah mulai boleh sih ini. Cuman saham ini ya risikonya tinggi, apalagi kalau teman-teman yang udah nyangkut di area ini ya. Baliknya kita nggak tahu digorengnya kapan gitu loh. Ya, karena trennya masih sideways ini. Oke, CSKY kalau kita lihat secara bandarmologi, nah, di sini tidak ada broker yang mencurigakan atau yang signifikan. Jadi saya rasa belum gerak sih market makernya. Oke, berikutnya BCAP. BCAP ini grupnya MNC ya, grupnya MNC. Terus kalau dilihat ini juga sudah downtrend ya.
terlihat harga saham candlestick di bawah MA20 daily. Namun di sini sudah mulai landai ya, sudah mulai landai. Kalau dilihat polanya dia akan naik ke atas mendekati MA20 daily, dan ini kemungkinan polanya akan sama dengan ini ya. Dan kalau misal skenario polanya akan sama, dia akan nguji di MA20 daily sekitar 148 ya, akan mengarah naik ke sana. Tapi kembali lagi ya, saya saranin buat teman-teman kalau yang belum punya mending hindari aja ya, karena ya grafiknya nggak begitu bagus sih. Terus kita lihat secara broksum ya, ini dari EP-nya, dari MNC-nya malah jualan gede nih, distribusi terus ya gitu. Biasanya becap ini kalau grupnya MNC gerak ya dia gerak, jadi kita tinggal ngikutin aja motornya grupnya MNC ini gimana. Oke, itu untuk becap. Berikutnya FPNI. Ini juga sama barangnya Belvin, jadi ya bisa naik signifikan, bisa turun signifikan kayak seperti ini. Volatil banget ya sahamnya. Ini sudah oversold ya, udah oversold, menandakan udah jenuh jual. Kemudian ini masih fase distribusi, terlihat agak panjang ya. Secara short term ini harusnya ada technical rebound secara daily ya. Di mana Mas? Potensinya ke sini, MA20. Yang 408 410 lah potensinya ke sini. Ya, tapi buat scalping aja ya. Karena ini volatilitasnya tinggi, agak riskan. Terus kalau dilihat dari sisi broksumnya ya ada AK, ada BK memang di sini. Ya. Berapa asing akumulasi? Maaf, ini keliru ya. Kita ganti yang FPNI. Ya, ini ada YP, top sellernya juga YP. Nggak ada broker yang gede masuk ya, FPNI. Ya, saya rasa sih masih sideways ya, ini FPNI. Terus berikutnya INDX. INDX juga sama catnya ya. Ini double bottom sih kalau dilihat. Nah, ini kena di support. Ini kurang dikit lagi di 216 harusnya. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana 250 jebol ya ke 216 untuk INDX. Dan INDX ini sektor perkapalan dan kelautan. Biasanya kalau Temas, SMDN, PSSI gerak ya dia ikut gerak. Nah, cuma pertanyaannya di sini dia masih fase distribusi sih. Jadi buat yang belum punya, saran saya mungkin wait and see dulu ya. INDX catnya agak jelek. Kita lihat secara bandarmologinya kosong ya, bid offernya kosong, menandakan market makernya nggak ini belum jalan di sini. Jadi masih fase distribusi. Oke, kalau yang sudah punya INDX mungkin ya jangan terburu di average dulu sih saran saya. Jangan terburu di average dulu karena masih ada potensi turun ke 216. Oke ya. Berikutnya Yellow. Yellow ini kemarin sempat uptrend nih ke sini. Dan cuman akhir-akhir ini kalau kita lihat gerakannya cenderung flat ya. Dan ini terlihat volumenya mulai mengecil, menandakan sudah mulai selesai ya. Ini sudah dead cross MACD-nya. Untuk Yellow ini juga nggak ada sentimen apapun. Nggak ada sentimen apapun. Ya, saran wait and see dulu aja. Karena posisinya masih sideways nih di bawah MA20 daily. Ya. Kalau kayak gini diem nih. Kita taruh duit kita di sini diem nanti. Kalau yang udah punya jangan di average dulu. Terus berikutnya ADCP. ADCP ini udah sideways lama ya ini ya.
Jadi sebetulnya tinggal nunggu aja. Ini kena resist di 81 ya. Ini bawahnya support di 76. Kalau dia bisa breakout di 81, targetnya ke sini 84, 89. Saya rasa kalau dia udah break ke 89, dia akan mencoba main di angka 100-an, 100 ke atas ya. Selama 89 ini belum ketembus, ya dia range-nya sideways di sini aja. Sampai kapan ya saya nggak bisa jawab. Karena kalau udah sideways seperti ini, lama biasanya. Buat yang belum atau sudah punya di harga atas, ya jangan keburu di average. Takutnya uangnya diem. Kalau uang diem nggak muter ya kita yang rugi waktu. Mending diputar ke saham lain, cariin cuan buat nutup minusnya kayak gitu. Oke ya. Berikutnya Amar. Ya, ini sektor bank digital. Ini juga sama ya, bank digital lagi lesu. Jadi nggak ada sentimen apapun. Ya, saran saya sih buat NC dulu sih untuk ini. Ya. Terus kemudian Jas, Jas ini eh, dia sudah sideways juga. Ya, sudah selesai bottomnya di sini 105. Nah, ini ada resist 125. 125 ya, sekitar di sini. Dia harus break dulu ke 125. Ini support kuat ya. Biar dia bentuk pull up trend lagi nih. Jas ini ya. Kalau mau ngumpulin boleh sih. Udah lama juga ini turunnya ya. Seharusnya juga. Cuman ya saham kayak gini ya jangan porsinya banyak-banyak lah. Paling 5% dari modal aja cukup. Oke ya. Terus berikutnya Bapak. Juga saham gorengan juga ya. Bapak ini teman-teman lihat aja nih polanya. Dia naik arah sekali terus kemudian turun. Arah sekali berikutnya naik terus turun. Paling mentok dia naik cuma 2 hari. Ya, ini arah sekali besoknya naik dikit terus langsung diguyur ARB. Polanya kayak gitu memang gitu loh. Makanya sebetulnya saya kalau saham-saham kayak gini nggak suka trade di sini gitu loh. Nah ini naik ya ada ekornya sih. Mungkin besok masih bisa potensi naik. Cuman ya paling ya kayak inilah polanya. 2 hari terus turun, 2 hari terus turun. Kalau semisal belum punya ya mungkin scalping aja 1%, 2% buang. Tapi saran saya sih mending nggak usah masuk gitu ya. Oke, kalau yang sudah punya nyangkut di atas ya tungguin dulu aja. Tungguin dulu aja jangan di average. Berikutnya Jaya. Jaya Jaya juga sama sebetulnya udah selesai bottomnya sideways ya. Cuman volumenya kecil ya. Ini volumenya kecil, hampir nggak ada. Ini belum masuk lagi nih market makernya. Kalau bisa kalau ada volume kayak gini nggak apa-apa kita average. Ini masih kosong. Jadi mungkin wait and see dulu ya untuk Jaya. Terus BABP. BABP sama juga ya. Ini udah disupport. Ya, udah disupport. Targetnya ke 142 ya, paling dekat ini di MA20 daily. Ini juga support kuat ya. Ya, kemungkinan dia harus tembus di ini sih. Di candle yang ini. Ini ada resist 136. 136 dia tembus arahnya ke 140, 142. Ya, cuman ya ini sudah diem sahamnya sih. Oke. Terus berikutnya ASHA. Waduh, ini sahamnya memang di ARB-in berjilid-jilid ya saham ini. Ini memang ngeri sih kalau dilihat cara bandarnya goreng di awal IPO sampai sekarang di ARB-in berjilid-jilid. Ini tadi sempat ini sebetulnya. Sempat apa namanya? Sempat kebuka
sempat kebuka ya. ARB-nya tadi sempat kebuka, terus dibanting lagi. Di sini MG ya, kalau yang brokernya yang banting MG ya kita nggak bisa berbuat banyak sih. Antriannya selalu di depan ya. Ngeri memang kalau MG kalau main ya. Tapi ini sudah oversold sebenarnya, sudah momentumnya udah ini sih murah sih kalau dilihat dari sisi momentum. Dan tapi di sini masih ada gap lagi ya yang harus ditutup ini waktu IPO sekitar 135 ya. Ya potensinya kalau bottom ke situ sih untuk gap itu terus dia rebound. Ya, tapi ya ini saham resikonya lumayan tinggi, tapi saya yakin ini saham kalau nanti sekali dia mantul, polanya akan seperti ini. Sehari bisa langsung arah ya. Kita coba lihat aja. Ya, sampai kapan ini bandar ARB. Cuman ya buat teman-teman pemula ya sangat beresiko. Saran saya hindari aja atau wait and see. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya silahkan. Ya, intinya di sini momentumnya udah rendah sih saya lihat. Terus berikutnya BEX. BEX di sini saya nggak bisa ngomong banyak ya. Dia memang posisinya harganya udah gocap sih BEX. BEX sudah gocap, sahamnya udah tidur ya. Sahamnya udah tidur, ini ada yang ngumpulin pelan-pelan tapi ya. Ada yang ngumpulin pelan-pelan CP, ini ngumpulin pelan-pelan. Ya, sebetulnya tinggal nunggu waktu sih. Ya, tapi buat yang teman-teman nggak sabar nyangkut, mending dijual di pasar nego aja sih kalau saya. Gitu. Oke, PEX, kemudian PTDU. Ini juga gorengan lagi. PTDU ini udah ibaratnya tuh di persimpangan jalan ya. Ini hidup tak segan, mati tak mau gitu loh. Karena posisinya udah di tengah-tengah nih, di MA 20 daily. Ini udah sakral. Habis ini kalau dia jebol di 105, ya tembus ke bawah lagi ke sini 87. Ya downtrend lagi nanti. Wait and see dulu saran saya untuk PTDU. Buat yang nyangkut mungkin cut loss saja selagi bisa keluar ya. Ini udah nekuk mau ke bawah lagi. Terus berikutnya IATA. IATA ini grup MNC sama kayak ini tadi ya. Becap ya. Ini grup MNC rata-rata sudah mulai fase distribusi ya. Ini juga sudah mau nekuk dan kelihatannya mau breakdown lagi. Nah, ini kalau kita lihat secara weekly chart ini sudah ini ya distribusi banget ya. Secara monthly chart juga dia sudah nekuk. Wait and see dulu sih saran saya kalau yang belum masuk. Terus kita lanjut ke kepik. Ini juga grupnya MNC juga jelek sih gambarnya. Cuma ya sideways di sini-sini aja, nggak kemana-mana. Juga volumenya udah hilang, ya volumenya udah hilang, nggak ada market maker masuk Mas Yan. Ini udah neku, ya. Iya kalau yang sudah punya nyangkut di atas mungkin ditungguin aja sih, jangan di average dulu. Kalau memang minusnya nggak banyak ya cut loss saja daripada duit muter ke saham kayak gini, mending dibeliin saham second liner atau blue chip. Gitu ya. Oke, mungkin sudah semua di sini saham-saham di saham lapis 3 atau third liner sudah saya review semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Kemudian apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset, silahkan bisa langsung aja japri dan nomor WA saya di 085735144144 atau teman-teman bisa langsung aja registrasi di link deskripsi di bawah ini ya. Kemudian semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekali lagi ini hanya
review analisis belaka, tidak ada unsur ajakan beli dan jual buat teman-teman, melainkan hanya sebuah pertimbangan investasi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.